Aliansi Bali Tidak Diam kembali mengadakan aksi damai besar-besaran untuk menolak Omnibus Law pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Aksi dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah dengan penjagaan dari pecalang desa adat dan aparat kepolisian. Masa aksi berjalan dari areal Student Center Universitas Udayana dengan dipimpin mobil komando menuju jalan raya sembari menyerukan yel-yel dan menyanyikan lagu buruh tani mahasiswa. Aksi kali ini dimeriahkan dengan panggung budaya dan orasi di areal Jalan PB Sudirman, Denpasar. Dalam panggung budaya, secara bergantian massa dari berbagai perwakilan yang juga terlibat dalam aksi seperti Federasi Serikat Pekerja Mandiri, Aliansi Mahasiswa Papua, dan perwakilan kampus-kampus yang ada di Bali juga melakukan orasi, berpuisi, dan bernyanyi bersama. Kami sebagai bagian dari Aliansi Bali Tidak Diam pada hari ini menegaskan bahwa kami bukanlah aliansi yang ingin membuat kerusuhan di Bali, kawan-kawan. Kita ingin mengedukasi masyarakat Bali. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat pekerja Bali yang juga mereka adalah pelaku adat dan budaya, kawan-kawan. Buruh dan mahasiswa dan buruh bersatu untuk apa, kawan-kawan? Untuk menolak undang-undang Omnibus Law, kawan-kawan. Perlu juga diketahui oleh masyarakat adat di Bali, bagaimana mungkin sebuah undang-undang yang telah diparipurna mengalami perubahan berkali-kali, kawan-kawan. Dan Bapak Mahfud MD pun menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu telah cacat formal, kawan-kawan. Kami sebagai bagian dari salah satu organisasi yang ada di Bali, saya adalah Sekretaris Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. FSPM juga secara internasional berafiliasi dengan International Union of Food, kawan-kawan. Organisasi dunia juga telah memberikan dukungan yang sama bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang akan membawa malapetaka bagi masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya, kawan-kawan. Ketua LBH Bali, Nikadek Fani Primalirani, juga sempat berorasi pada menit-menit akhir aksi. Fani juga menambahkan bahwa ada upaya-upaya penggunaan abuse of power dan premanisme pada masa aksi. Adat kearifan kami ini kan memperjuangkan kearifan lokal. Ini juga kan bahwa kami tahu bahwa adat di Bali itu setiap jengkal tanah di Bali kita ada masyarakat adatnya, kami sangat paham itu. Dan kontribusi kami mencintai adat itu sudah banyak, Pak. Buktinya misalnya dari LBH kami mendorong ada perlindungan anak berbasis kearifan lokal. Itu sebagai bentuk kami mencintai kearifan lokal kami, bagaimana kami menjaga eksistensi dan bagaimana kami melindungi orang Bali kan gitu. Tapi satu sisi kami kenapa menolak kami merasa ini dibenturkan itu ada disinformasi yang salah yang diberikan gitu, seolah-olah masyarakat adat seolah-olah bahwa aksi ini gitu kan menghambat pariwisata gitu. Padahal sebenarnya aksi ini sebenarnya hanya menguntungkan para pemodal saja, pemodal yang memiliki kekuasaan gitu. Orang berduit jadi yang bilang oligarki, jadi hanya orang-orang tertentu saja gitu. Apakah masyarakat adat nanti tidak akan hilang? Pasti akan hilang ketika perampasan ruang hidup itu dilakukan secara masif. Itu yang pertama. Terus bagaimana masyarakat adat itu bisa menjaga eksistensi dari Karana ketika undang-undang lingkungan hidup itu sendiri juga mulai melemahkan partisipasi masyarakat adat. Nah di sana kan sebenarnya ada upaya pelemahan masyarakat adat, dan kami merasa ada disinformasi diberikan sehingga seolah-olah bahwa kami menghambat pariwisata gitu, seolah-olah tidak ada masyarakat adat yang dirugikan, tapi kami membaca gitu, mengkritisi bahwa memang masyarakat adat akan dirugikan.
dikaitkan dengan perampasan uang hidup, dengan pencemaran lingkungan. Jadi otomatis implementasi di DTH Tekarana dan otomatis dari arifan masyarakat adat jangan bisa saja nanti masyarakat adat di Bali itu bisa jadi kayak Betawi gitu, hanya berada di pinggiran dan yang memiliki akses tanah terhadap Bali hanya pemodal-pemodal di nasional gitu, pemodal besar yang memiliki kekuasaannya itu saja. Dan di sini kami menjaga supaya tanah Bali ya kearifan lokal Bali kan gitu tetap terjaga gitu, masyarakat adat Bali tetap ada, dan kami menjaga bahwa tanah-tanah yang ada kan gitu bukan untuk kepentingan investor, tanah-tanah yang ada untuk investor rakus kan gitu, tapi tanah-tanah yang ada itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Bali. Aksi berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah karena desakan dari aparat kepolisian. Sebelum aksi berakhir, Satya Ranasika selaku Ketua BEM Universitas Udayana membacakan pernyataan sikap dari Aliansi Bali Tidak Diam yang kekeh menolak dan meminta pembatalan Omnibus Law. Banyak masyarakat yang disalahkan karena melakukan aksi penolakan Omnibus Law dengan berbagai narasinya. Namun tidak ada upaya sedikit pun dari pihak pemerintah untuk menjaring pendapat-pendapat yang menolak Omnibus Law tersebut, yang malah menangkap aktivis-aktivis yang melakukan aksi penolakan. Berdasar hal di atas, maka dengan ini kami, Aliansi Bali Tidak Diam menyatakan: 1. Meminta pemerintah untuk segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2. Tekan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah pusat dan daerah. 3. Mengecam keras tindakan represivitas oleh aparat kepolisian selama masa demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. 4. Menuntut pembebasan kawan-kawan dimanapun itu yang ditahan karena melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. 5. Mengajak masyarakat untuk tidak pernah berhenti menyuarakan dan melakukan perlawanan sampai Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. 6. Tidak pernah memicu dan menginisiasi aksi anarkis yang dituduhkan. Sepakat kawan-kawan? Tolak Omnibus Law kawan-kawan? Hanya ada satu kata: lawan! Hidup rakyat Indonesia! Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.